Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji serta syukur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beribadah kepadanya. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan dan insya Allah kita selalu bisa berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan ke penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, turunan-keturunannya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita sebagai pengikutnya yang ingin mendapatkan Zawdul Uzma di yaumil qiyamah. Terus berusaha dengan kemampuan yang kita punya untuk menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat muslim khususnya di Indonesia ini yang bermazhab Imam Syafi'i, sering sekali kita memiliki budaya bertawasul. Sebenarnya apa sih pengertian tawasul ini? Tawasul ini adalah bentuk ibadah dengan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar apa yang kita mohonkan, apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul menurut bahasa al-wasilah, yang berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu. Kata lain, tawasul adalah sesuatu kegiatan, sesuatu ibadah yang kita lakukan melalui perantara memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul juga dapat diartikan mengerjakan suatu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama seseorang dianggap suci yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Upaya bertawasul ini bagi umat Islam dilakukan untuk memenuhi hajat atau keinginan, doa yang disampaikan melalui perantara kekasih Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang pilihannya. Jadi ketika kita bertawasul, bisa dengan amal kebaikan kita sendiri, bisa dengan Asmaul Husna, dan bisa juga dengan perantara orang-orang solih. Yang pertama yaitu bertawasul dengan Asma'illah atau tawasul bi Asma'illah, yaitu tawasul yang dilakukan dengan menyebut nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, yang mana dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhinuna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap orang yang telah mereka kerjakan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 ini Allah mengingatkan kita, memberitahukan kita bahwa memohonlah kita, berdoalah kita dengan menyebutkan nama-nama baik Allah. Apabila ada orang-orang yang menyalahkan artinya nama-nama baik Allah, maka tinggalkanlah mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam doa beliau, aku memohon dengan setiap namamu yang engkau beri nama dirimu dengannya, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu makhlukmu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Itu tawasul yang pertama atau tawasul bi asma'illah.
Tawasul yang menggunakan perantara nama-nama baik Allah dan sifat-sifatnya Allah. Tawasul yang kedua yaitu tawasul bi amali sholih, atau tawasul dengan amal-amal yang baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Hadis tawasul adalah bisa ditemukan dalam kisah 3 orang yang terperangkap dalam goa. Dari mereka masing-masing bertawasul dengan amal solehnya yang mereka lakukan berupa perbuatan baik kepada kedua orang tuanya, meninggalkan perbuatan zina, dan menunaikan haknya orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka sehingga mereka dapat keluar dari goa karena tawasul dalam doa yang mereka lakukan. Tawasul yang ketiga yaitu tawasul dalam perantara orang-orang soleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 97. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa. Dalam hadis lain tentang tawasul ini, dari perkataan Umar bin Khattab kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Ya Allah, sungguhnya kami bertawasul kepadamu lewat perantara nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawasul kepadamu lewat perantaraan paman nabi kami, maka turunkanlah pula hujan kepada kami. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Jadi tawasul adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasulnya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar atau dalil-dalil tentang tawasul yang mana yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu dapat keberuntungan. Dari ayat tersebut, para ulama memutuskan bahwa tawasul adalah sesuatu yang diisyaratkan oleh Islam. Ayat ini dengan jelas meminta kita untuk membuat anak tangga yang menghubungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa tawasul dimaksud adalah amal soleh sebagai jalan yang menyertai seseorang dalam doanya. Amal soleh dapat mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ini yang dijadikan tawasul agar hajat-hajatnya tercapai. Yang kedua tadi dalam surat Al-A'raf ayat 190, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzawna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi sedikit mengenai tentang tawasul. Bagaimana hukumnya? Artinya ketika kita melaksanakan tawasul, melaksanakan sebuah ibadah, bukanlah ibadah yang baru yang kita laksanakan, tetapi ibadah itu ada rujukannya, ada tuntunannya, ada dalilnya, ada dasar hukumnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itu.
Kebanyakan dari kita, muslim khususnya di Indonesia ini, yang bermazhab Imam Syafi'i sering melakukan tawasul itu ketika malam Jumat ataupun di hari-hari lainnya. Misalnya dengan membaca istighfar 3 kali, terus syahadat, terus membaca al-hadhiniyah wa ala kulli salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin. Nah, seperti itu tawasul yang kita bacakan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kealpaan, kekeliruan, kehilafan serta kesalahan, tentu itu milik al-fakir pribadi, dan kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم. والله موفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.